Hai adik-adik, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja ya. Selalu stay safe dan stay healthy. Perkenalkan, nama kakak Tirta Andriani, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada materinya, terlebih dahulu, kakak ingin mengingatkan kembali mengenai materi yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya tentang ukuran pemusatan data tunggal. Pasti kalian masih ingat ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar di sini terdapat 5 orang anak dengan tinggi yang berbeda. Coba kalian tentukan berapakah min, median, dan modus dari data tersebut. Sudah? Jika sudah, kita lihat. Nah, min dari data tersebut adalah 147,2 cm. Pasti kalian benar ya. Dan tentunya juga kalian pasti ingat rumus min untuk ukuran pemusatan data tunggal. Rumusnya yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua, median. Berapakah mediannya? Ya, mediannya adalah 146 cm. Untuk menentukan median, terlebih dahulu kita mengurutkan data dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar. Berapakah modusnya dari data tersebut? Jawabannya tidak ada modus. Kenapa? Karena banyak data masing-masing satu. Nah, sesuai dengan pengertian modus itu adalah data yang paling banyak muncul atau data dengan frekuensi yang tinggi. Nah, untuk kesempatan ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menentukan nilai rata-rata atau min dari suatu data berkelompok. Kedua, siswa diharapkan mampu menentukan nilai median dari suatu data berkelompok. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menentukan modus dari suatu data berkelompok. Manfaat kita mempelajari ukuran pemusatan data ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Misalnya saja, salah satu contoh ya. Sekarang sudah dekat pemilihan gubernur ya, Sulawesi Tengah. Tentu saja, ukuran pemusatan data ini digunakan dalam memperhitungkan perhitungan suara dari pemilu tersebut, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Itu digunakan adalah ukuran pemusatan data. Baiklah, kita masuk pada materinya ya. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama, rata-rata atau min. Yang kedua, median. Dan yang ketiga adalah modus. Sama saja ya seperti ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, min atau rata-rata. Definisinya, min adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Contohnya saja tadi, dari 5 orang anak tersebut dirata-ratakan tinggi mereka adalah 147,2 cm. Sehingga itulah nilai rata-rata atau nilai yang mewakili data tersebut. Kemudian lambang. Lambang dari min itu X dengan garis di atasnya. Itu kita baca X bar. Rumus min data berkelompok, kalian perhatikan ya. X bar sama dengan sigma XI FI dibagi dengan sigma FI. Dengan X bar itu min data berkelompok, FI adalah frekuensi data ke I, dan XI adalah nilai tengah data ke I. Untuk lebih paham, kita ke contoh ya. Contoh, tentukan min dari data di bawah ini. Penyelesaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melengkapi tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan XI dan FI dikali XI. Untuk menentukan XI, kita bisa menjumlahkan data
terkecil dan data terbesar, kemudian kita bagi dengan 2. Contohnya, kita menjumlahkan 41 ditambah 45 itu sama dengan 86 dibagi 2 itu sama dengan 43. Itu adalah nilai tengah dari data pertama. Berikutnya data kedua juga seperti itu dengan proses yang sama sampai dengan data yang terakhir. Setelah kita memperoleh XI, sekarang kita kalikan FI dikali dengan XI. FI ini adalah frekuensinya. Frekuensi data pertama itu 4 kita kali dengan 43 itu menghasilkan 172. Begitupun seterusnya sampai pada data yang terakhir. Nah, setelah kita memperoleh semua FI dikali dengan XI, maka sekarang saatnya kita menjumlahkan frekuensi. Kita jumlahkan frekuensinya, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan 20. Dan kita jumlahkan juga FI dikali XI-nya. 172 ditambah 192 ditambah 212 ditambah 174 ditambah 315 itu sama dengan 1065. Nah, setelah kita peroleh semua ini, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, diperoleh 1065 dibagi 20 itu sama dengan 53,25. Jadi, min dari data tersebut adalah 53,25. Selanjutnya, median. Definisi median. Median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Notasi penulisan. Median dapat ditulis dengan ME. Rumus median data berkelompok. Perhatikan baik-baik ya. ME sama dengan LME ditambah P dikali dalam kurung 1/2N dikurang F besar ME per F kecil ME. Dengan ME itu adalah median data berkelompok, LME adalah batas bawah kelas median, dan F besar ME adalah frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median, dan FME adalah frekuensi kelas median, dan P panjang kelas, dan N adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Kita contoh ya. Contohnya, tentukan median dari data berikut ini. Perhatikan baik-baik datanya ya. Nah, penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya kita harus melengkapi tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan F besar ME, di mana F besar ME itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatif di sini yaitu 3 ini kita menjumlahkan semua frekuensi ini. 3 kita langsung pindahkan saja ke tabel ke baris FME. Nah, kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatif data kedua, kita menjumlahkan 3 kita jumlahkan dengan 5 itu sama dengan 8, itu merupakan frekuensi kumulatif data kedua. Berikutnya 8 ditambahkan dengan 2 itu menghasilkan 10, itu merupakan frekuensi kumulatif data ketiga. Begitu pula seterusnya sampai data yang terakhir, sampai dengan data yang terakhir. Nah, setelah kita menentukan kelas frekuensi kumulatifnya, sekarang untuk menentukan median kita harus mengetahui di mana sih letak kelas median tersebut. Nah, cara menentukan letak kelas median itu sigma F dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2 ya? Karena kita akan menentukan median. Jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi kelas median itu terletak pada frekuensi kumulatif 40. Dan frekuensi kumulatif 40 itu hanya terletak pada data ke 1, 2, 3, 4, data ke-5. Ya, itu merupakan kelas median. Nah, setelah kita mengetahui kelas median, kita harus mengetahui lagi tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas median itu adalah 70. 70 ini kita kurangi dengan 0,5 itu sama dengan 69,5. 69,5 ini merupakan tepi bawah kelas median.
Kemudian menentukan panjang kelas. Panjang kelasnya ditentukan dengan menghitung mulai dari 70 sampai 79. Kita hitung ya, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, dan 79. Jadi ada 10 panjang kelasnya. Setelah kita mengetahui itu, frekuensi kumulatif sebelum kelas media itu adalah 23. Jadi F besar MI-nya adalah 23. Kita masukkan ke dalam rumus. Ya, perhatikan. Di sini LMI-nya adalah 69,5. Kemudian panjang kelasnya adalah 10. Kemudian N itu adalah jumlah frekuensinya 80. Dan F besar MI-nya adalah 23, yang merupakan frekuensi kelas sebelum kelas median. 25 ini merupakan frekuensi kelas median, sehingga diperoleh mediannya 76,3. Jadi median dari data berkelompok tersebut adalah 76,3. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu modus. Definisi modus adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data dengan frekuensi yang paling tinggi. Modus dinotasikan dengan MO. Rumus modus data berkelompok. Perhatikan baik-baik ya. MO sama dengan LMO ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Dengan MO itu pasti modus data berkelompok, LMO itu adalah batas bawah kelas modus berada, P adalah panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Kita ke contoh. Tentukan nilai modus dari data di bawah ini. Penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus melihat terlebih dahulu. Nah, menentukan kelas modus dengan melihat frekuensi tertinggi. Jadi, kelas modus terletak pada kelas 47 sampai 52 karena memiliki frekuensi 8. Dan kelas sebelum kelas modus itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas modus adalah 5 dan frekuensi kelas setelah kelas modus adalah 2. Sehingga itu merupakan kelas modusnya. Menentukan batas bawah kelas itu 47 dikurangi 0,5 itu sama dengan 46,5. Itu merupakan kelas batas bawah kelas modus. Kemudian panjang kelasnya ada 6. Kita hitung mulai dari 47 sampai dengan 52. Setelah itu kita masuk D13. Kita masuk pada rumusnya. D1 itu 3 karena 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Dan D2 itu sama dengan 6 karena 8 dikurang 2 itu sama dengan 6. Nah, hasil akhirnya modusnya adalah 48,5. Jadi modus dari data di atas adalah 48,5. Terima kasih. Oke, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa untuk membaca buku panduan yang kalian miliki untuk memahami materi lebih lanjut. Perbanyak juga latihan soal di rumah ya. Terima kasih.